Pendeta Martinus Stefanus dengan tema keluarga yang bersekutu. Dan mohon juga dukungan doa dari Bapak Ibu. Pada minggu siang ini ada persidangan majelis jemaat yang akan diadakan pada jam 12.30. Dan juga diharapkan kedatangan kehadiran Bapak Ibu untuk pemahaman Alkitab di gereja kita di sini pada hari Selasa 17 Oktober jam 7.30 malam, dilayani oleh Pendeta Martinus Stefanus dengan tema Gembala yang Penuh Kasih. Ada persekutuan senior lanjut usia. Bapak Ibu yang berkenan untuk ikut bisa hadir di hari Sabtu tanggal 28 Oktober jam 2 siang, dilayani juga oleh Pendeta Martinus Stefanus dengan tema Kunantikan Kedatanganmu. Pada hari Minggu depan, minggu kelima, di gereja kita akan diadakan perjamuan kasih pada kebaktian umum 1 dan kebaktian umum 2 jam 9 dan jam 5 sore. Bagi Bapak Ibu yang akan berpartisipasi menyumbangkan makanan, kue-kue, minuman dapat dikumpulkan sebelum ibadah dimulai. Dan bagi anggota jemaat dan simpatisan GKI Karbela, semua diundang untuk menikmati bersama setelah ibadah selesai. Majelis jemaat juga mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan berkati untuk Saudari Debbie Oktaviani, Saudari Devi Oktaviani, untuk Ibu Unarsi Hidayat, untuk Ibu Yasinta Sherly, dan untuk Saudara Oktavianus. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita akan memasuki ibadah kita dengan nyanyian PKJ 2 kali diulang. So
Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Esa. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama kita memulai rangkaian ibadah ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam minggu ini kita merayakan bulan keluarga. Kita bersama-sama diajak untuk memiliki iman dan juga kesatuan hati di dalam Tuhan. Dan salah satu hal yang dapat dilakukannya sebagai wujud kesatuan hati adalah kita bersekutu. Bersekutu ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-24, firman Tuhan berkata demikian: hanya saja takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan setia dan dengan segenap hatimu. Sebab lihatlah betapa besarnya hal-hal yang telah dilakukannya di antara kamu. Sebagai keluarga Allah, kita senantiasa melihat dan kita senantiasa belajar untuk hidup bersekutu di dalam Tuhan, karena kita telah melihat begitu besar kebaikan Tuhan yang menyertai dan mengiringi kehidupan keluarga kita. Mari kita menyambut dengan menaikkan sebuah pujian. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Dalam Kristus segala
Mari bersama kita bersatu hati di dalam doa. Kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di dalam doa pengakuan dosa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Bapa yang senantiasa menghidup, yang senantiasa memberikan kehidupan kepada setiap kami. Karena Bapa yang senantiasa menuntun langkah setiap kami anak-anak-Mu, baik di dalam pekerjaan kami, di dalam usaha kami, di dalam pelayanan kami, bahkan di tengah-tengah keluarga kami. Kami senantiasa mau dan juga rindu untuk menyatakan kasih Tuhan. Tetapi kami menyadari bahwa kami tidak selalu dapat menyatakannya. Kami tidak selalu dapat melakukan kehendak Tuhan oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Kami mengakui di hadapan-Mu ya Tuhan, di dalam kehidupan kami di tengah-tengah keluarga, kami kerap kali justru masih mementingkan diri kami, masih hidup di dalam ego kami, masih sering hanya mengandalkan kekuatan kami, dibandingkan kami belajar untuk setia kepada Tuhan, belajar untuk berserah kepadamu ya Bapa. Kami mengakui segala keberdosaan kami. Kami mengakui segala perbuatan jahat yang telah kami perbuat. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau tahu apa yang kami pikirkan, apa yang kami katakan, dan apa yang kami lakukan. Karena itu kami memohon Tuhan Allah senantiasa menyertai kami, mendampingi kami, agar pikiran kami, perkataan dan perbuatan kami dapat seturut dengan kebenaran firman Tuhan, dan Engkau yang mentahirkan kami, sehingga kami dapat belajar lebih baik dan lebih baik lagi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai keluarga yang telah Engkau selamatkan. Biarlah kami dapat belajar menyatakan kasih Tuhan. Dengarkanlah doa dan permohonan kami ini ya Bapa, karena kami hanya menyerahkan setiap doa kami ini ke dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami. Amin. Padamu
Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, kini terimalah berita anugerah yang terdapat di dalam surat Kolose pasal 3 ayat 12 dan 13. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang telah dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihatlah di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, kasih karunia, serta pengampunan yang diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Jadilah Tuhan kehendakmu, ku tak lihat di tanganmu. Bentuklah aku sesukamu, aku nantikan sentuhanmu. Jadilah Tuhan kehendakmu, sucikan hati pikiranku, tiliklah aku dan ujilah ku di depanmu, sujud sembah. Persembahan pujian dari keluarga Bapak Heri. Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang ku
sayang kakak dan adik. Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang ku berikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Ku kan patuh papa, ku kan patuh mama, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Bukan patuh papa, bukan patuh mama, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Sayang kakak dan adik. Sayang kakak dan adik. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersatu hati di dalam doa, mohon pertolongan dari Roh Kudus dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena Engkau senantiasa menuntun kehidupan kami dan menyapa kami di dalam kami melakukan aktivitas kami. Kalau sebentar kami hendak kembali mendengar, merenungkan firman Tuhan, biarlah firman-Mu ini menyapa kami dan juga memberikan kepada kami kekuatan serta hikmat, sehingga kami dapat menjalani kehidupan di bawah terang kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus-Mu yang membimbing setiap kami. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan membaca dua bagian dari firman Tuhan. Yang pertama terdapat di dalam kitab Yosua pasal 24 ayat 1 sampai 18. Lalu yang kedua kita akan membaca dari Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Yosua pasal 24 ayat 1 sampai 18. Saya akan membacakan bagian Alkitab ini menggunakan Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku Israel di Sikem. Ia memanggil para tua-tua dan kepala kaumnya, para hakim dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu nenek moyangmu Terah, ayah Abraham dan Nahor, tinggal di seberang sungai Efrat, dan mereka beribadah kepada ilah-ilah lain. Tetapi aku mengambil Abraham, leluhurmu, dari seberang sungai Efrat dan memerintahkan dia
menjelajahi seluruh tanah Kanaan, dan aku membuat keturunannya banyak. Aku memberikan kepadanya Ishak, kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya, sedangkan Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir sebagaimana telah kulakukan di antara mereka. Lalu aku membawa kamu keluar. Ketika aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kamu sampai ke laut, orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan tentara berkuda ke laut Tebrau. Karena berteriak-teriak kepada Tuhan, lalu ia menempatkan kegelapan antara kamu dan orang Mesir dan mendatangkan air laut yang melingkupi mereka. Kamu telah melihat dengan mata kepalamu sendiri apa yang telah kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu bertahun-tahun lamanya kamu tinggal di padang gurun. Aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang tinggal di seberang sungai Yordan. Ketika mereka memerangi kamu, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu. Lalu kamu menduduki negeri mereka, sedangkan mereka kumusnahkan dari hadapanmu. Ketika itu Balak bin Zippor, raja Moab, bangkit memerangi orang Israel. Ia mengirim utusannya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu. Tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun memberkati kamu. Demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga kota Yeriko, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Namun aku menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Aku telah melepaskan tawon ganas mendahului kamu, sehingga binatang itu menghalau mereka dari hadapanmu, termasuk kedua raja Amori itu. Jadi bukan oleh pedangmu atau oleh panahmu. Demikianlah telah kuberikan kepadamu tanah yang tidak kamu usahakan, kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi di dalamnya kamu tinggal, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, tetapi hasilnya kamu nikmati. Jadi sekarang takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Singkirkanlah ilah-ilah yang kepada nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Namun jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ilah-ilah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau ilah-ilah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, sekali-kali kami tidak akan meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada ilah-ilah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mukjizat besar ini di depan mata kita. Dialah yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan telah menghalau dari hadapan kita semua bangsa, termasuk orang Amori, penduduk negeri ini. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Kita kemudian akan membaca dari Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 41 sampai 52. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada perayaan itu. Ketika hari-hari itu berakhir, sementara mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus anak itu di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya,
Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum, keluarga, dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah para guru agama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan jawaban-jawaban yang diberikannya. Ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihat, bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Namun mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama mereka ke Nazaret dan tetap hidup dalam asuhan mereka. Ibunya pun menyimpan semua hal itu di dalam hatinya. Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia dari setiap kita yang mendengarkan firman Allah, memeliharanya dan melakukan dengan penuh sukacita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam bulan keluarga ini, kita bersama-sama akan belajar merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema keluarga yang bersekutu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di mana kita bersekutu? Di mana Bapak Ibu, saudara sekalian? Di rumah ketika pandemi. Di mana kita bersekutu? Di gereja. Kita dapat mengatakan secara jelas begitu ya, ketika ditanyakan di mana kita bersekutu, di gereja. Kecuali ketika pandemi, kita bersekutu di rumah-rumah begitu ya, di rumah kita, tapi tetap kita melaksanakan ibadah. Kenapa di gereja? Kenapa di gereja, Bapak Ibu? Ya, karena gereja itu adalah rumah Allah, bait Allah. Kita bersekutu, kita sebagai keluarga bersekutu di gereja, rumah Allah, karena kita adalah anak-anak Allah. Gereja itu dalam bahasa Yunaninya adalah eklesia. Artinya adalah dipanggil dari kegelapan, dari dosa, menuju pada terangnya yang ajaib, yaitu keselamatan. Jadi dari dosa beroleh anugerah keselamatan. Dan gereja itu adalah persekutuan orang beriman yang telah diselamatkan oleh Allah. Jadi ketika kita bersekutu sebagai keluarga, kita tahu bahwa persekutuan ini bukanlah hanya untuk pribadi, bukanlah hanya untuk manusia, tetapi persekutuan ini adalah relasi antara Allah dan manusia. Oleh karena itu, di dalam persekutuan di gereja, kita yang hadir ini tidak hanya orang-orang yang sudah dewasa imannya, tetapi juga anak-anak yang rindu untuk mengenal kasih Tuhan, dan juga orang-orang
yang mungkin berada di dalam keadaan yang tidak sempurna atau difabel, mereka juga diundang untuk dapat hadir bersekutu di tengah-tengah gereja atau di tengah-tengah umat Tuhan. Jadi gereja ini hadir untuk setiap orang, tidak hanya memandang status, tidak hanya memandang dia sudah dewasa atau belum, tidak hanya memandang apakah dia orang terkenal atau tidak. Gereja ini adalah tempat bagi setiap orang untuk dapat berjumpa dengan kasih Tuhan yang sudah menyelamatkan kehidupannya. Karena itu kita diajak, sama seperti bacaan di kitab Yosua 24, di mana Yosua menyampaikan mengenai sejarah bangsa Israel dari mulai Bapa Nahor, kemudian kepada Abraham, lalu sampai kepada bangsa Israel saat ini. Tujuannya adalah supaya bangsa Israel ini tetap mengingat bahwa Tuhan Allah senantiasa hadir di tengah-tengah keluarga. Tuhan Allah senantiasa menyatakan kasih setianya di tengah-tengah umatnya. Dan melalui perjanjian di Sikem, kita menjumpai bahwa teladan Yosua ini yang membentuk kehidupan persekutuan orang-orang beriman. Yosua mengatakan, kalau kamu anggap tidak baik beribadah kepada Tuhan, pilihlah kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi Yosua dengan tegas mengatakan, aku dan keluargaku kami akan beribadah kepada Allah. Tentu Allah yang sudah menyelamatkan kehidupan. Di sini kita bisa melihat bagaimana sikap tegas, bagaimana sikap yang mau disampaikan oleh Yosua dan juga keluarganya adalah kesediaannya bersekutu kepada Tuhan. Ia tidak memalingkan muka ketika Tuhan berbicara kepadanya. Justru ia bersedia untuk mendengarkan dan juga melakukannya. Yosua tetap mengingat perjanjian dengan Allah, sehingga itulah yang menguatkan hati dan iman Yosua yang kemudian menyampaikan kepada keluarganya, kepada istri dan anak-anaknya, setialah kepada Tuhan Allah yang sudah menuntun kehidupanmu. Dan itu juga yang disampaikan oleh Yosua kepada orang-orang Israel pada saat itu. Lalu Yosua juga menyatakan bahwa ia dan keluarganya menjadi contoh untuk mengajar umat Israel bersekutu di dalam Tuhan Allah dan tidak mengikuti ilah-ilah yang lain atau dewa-dewa yang lain. Persekutuan itu yang membuat Yosua belajar untuk setia kepada Tuhan. Belajar untuk tetap percaya bahwa Tuhan itu hadir di tengah-tengah keluarga, senantiasa memberkati dan menyertai keluarga. Juga ketika kita membaca di dalam Injil Lukas, kita menjumpai bagaimana keluarga Yesus adalah keluarga yang taat, keluarga yang setia mengikuti adat istiadat Yahudi. Setiap perayaan Paskah, keluarga Yesus berserta dengan rombongannya menuju ke Yerusalem, ke Bait Allah untuk beribadah di sana. Pada saat itu Tuhan Yesus berusia 12 tahun. Dan di dalam tradisi Yahudi, anak yang sudah akil balik atau anak yang sudah menuju kedewasaan itu ia berusia 12 tahun. Dan biasanya ditandai dengan ia membaca hukum Taurat, sehingga guru-guru agama yang melihat dan mendengarnya dapat meyakini bahwa anak ini yang sudah berusia 12 tahun ia sudah akil balik, sudah dewasa di dalam pengetahuannya, pengenalannya akan Tuhan Allah.
Dan terjadi satu peristiwa yang mengagetkan bagi keluarga Yesus, yaitu ketika Ibu Maria dan Bapak Yusuf tidak bisa menjumpai Yesus setelah mereka beribadah dan merayakan Paskah. Setelah mereka mencari, barangkali Yesus ini mengikuti rombongan pulang, ternyata tidak ada. Dan setelah 3 hari barulah mereka menjumpai Yesus. Yesus sedang bercakap-cakap, sedang bertanya jawab dengan guru-guru agama di tempat itu. Apakah ini artinya bahwa di antara keluarga Yesus ini sedang ada ketidakharmonisan? Tidak demikian. Karena ketika kita membaca bagian selanjutnya, ketika Ibu Yesus bertanya, "Kemana saja engkau? Lihat, Bapamu sudah cemas mencari engkau." Lalu Yesus menjawab, "Aku berada di rumah Bapakku." Bait Allah, rumah Allah adalah rumah Yesus. Karena kita meyakini bahwa Allah Bapa, Allah Putra ini menjadi bagian di mana Yesus itu begitu mencintai rumah Bapaknya, rumah Allah, rumah yang telah memberikan anugerah kepada Yesus dan juga kepada banyak orang. Dan ketika itu dinyatakan oleh Yesus, Ibu Maria dan Bapak Yusuf tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan kemudian kita menjumpai bahwa Ibu Maria menyimpan semua hal itu di dalam hatinya. Ibu Maria dan Bapak Yusuf tidak mau marah-marah ketika Yesus mengatakan demikian. Ibu Maria dan Bapak Yusuf mau mencontohkan di dalam kehidupan keluarga mungkin saja terjadi hal yang membuat tidak nyaman. Bisa saja terjadi hal yang menggelisahkan. Bisa saja terjadi hal yang tidak dikehendaki. Tetapi ketika itu terjadi, kita mau melihat bersama bahwa baik Bapak Yusuf maupun Ibu Maria tetap memiliki kesabaran dalam merawat dan mendidik Yesus. Dan Yesus pun dikatakan tetap hidup di dalam asuhan mereka. Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya dan makin dikasihi Allah dan manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup di tengah-tengah keluarga itu ternyata tidak selalu mudah. Hidup di tengah-tengah relasi antara suami istri maupun anak itu tidak selalu membuat kita bisa melihat dan merayakan kasih Tuhan. Kadangkala ada gejolak-gejolak yang terjadi, kadangkala ada perasaan-perasaan tidak nyaman yang terjadi. Tetapi kita mau belajar bersama-sama bahwa kasih Allah senantiasa merangkul dan mengukuhkan kehidupan keluarga. Bahwa kasih Allah itu seperti kasih orang-orang tua kepada anaknya, yang meskipun anaknya begitu tidak suka, begitu marah, begitu kecewa karena tidak sesuai dengan keinginannya, tapi orang tua itu tetap mendidik dan mengajar, membentuk untuk hidup di dalam kasih Tuhan. Kita akan melihat cuplikan video berikut ini. Bagaimana kasih dari orang tua mengajarkan anak untuk tetap mengasihinya. ปิยะฉัตรค่ะ5 เต็ม 10ค่ะ
สมภพค่ะ9เต็ม10ค่ะอาภาค่ะ แม่ไม่รักผม แม่ ไม่เคยมีเวลาที่จะสนใจผม ป้าคะขอยืมไฟแช็กหน่อยค่ะ ได้ ไม่เคยมีเค้กวันเกิด เหมือนคนอื่น เฮ้ยพบแม่งมาว่ะ พบทำไมมาอยู่ที่นี่ แทนที่จะเอาเวลามั่วสุมกลับไปทำการบ้าน แล้วเงินที่แม่ให้พบไปโรงเรียนอยู่ทุกวันพบเอามาเล่นเกมเหรอพบไม่ต้องมาเถียง ๆ ไม่ พบสงสารแม่บ้างไหม แม้กระทั่งจะฟังความจริงจากผม แม่ก็ฟังมึงดิ ในสายตาแม่ ผมมันเป็นแค่เด็กไม่รักดี ไม่ให้ ก็แค่คอมอ่ะ ผ่อนเอาก็ได้นี่แม่ ค่าใช้จ่ายในบ้านมันเยอะแยะ ฉันจะเอาที่ไหนให้แก ถ้าได้อ่ะจะไม่ขออะไรแม่อีกเลย ทั้งที่ก็ไม่เคยได้อะไรอยู่แล้ว ฉันไม่ให้ แม่ไม่เคยรู้หรอกว่าผมทำอะไรได้บ้าง สนใจแต่เรื่องของตัวเองก็อยู่ไปคนเดียวแล้วกัน นานและคอมก็คอมผมนะครับ ขอแป๊บเดียวจะเสร็จแล้วเนี่ย อ่ะนี่ติดตัว ครับผม ขอบคุณครับพี่ ฮัลโหลครับ ครับ ก็อยู่ไปคนเดียวแล้วกัน ก็ค่าใช้จ่ายในบ้านมันเยอะแยะ ฉันจะเอาตังค์ที่ไหนไปให้แก สนใจแต่เรื่องของตัวเอง ไม่ให้ก็ไม่เอา ป้าเตี๋ยวชามดิเส้นเล็ก เป็นผมเองต่างหากที่สนใจแต่เรื่องของตัวเอง ทั้งที่แม่ ให้ผมมาตลอด แม้แต่วันสุดท้าย ในชีวิต Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, keluarga menjadi bagian di mana kita bisa bertumbuh dan juga bisa belajar mengenai kasih Tuhan. Keluarga juga digambarkan sebagai miniatur gereja. Kenapa? Karena disitulah Tuhan Allah itu hadir dan menyertai kehidupan keluarga. Bahkan ketika pergumulan, bahkan ketika beratnya kesulitan dihadapi oleh keluarga, misalkan di tengah relasi dan hubungan yang tidak baik-baik saja, Tuhan itu senantiasa mau merangkul dan juga mau menyatakan cinta kasih-Nya. Karena itu kita diajak di dalam menyatakan kehidupan keluarga yang takut akan Tuhan, yang senantiasa bersekutu. Kita diajak untuk mengalami
kasih Allah dalam keluarga. Caranya seperti apa? Caranya ketika kita bisa memberikan apresiasi, kita bisa saling mendoakan, dan kita bisa saling berkumpul serta kita melakukan kegiatan-kegiatan yang positif bersama. Lalu kita juga diajak untuk bertumbuh di dalam iman percaya bahwa di tengah pergumulan-pergumulan berat sekalipun yang dihadapi oleh keluarga, Tuhan Allah itu hadir untuk memberikan ketenangan, memulihkan keadaan, sehingga keluarga sebagai miniatur gereja dapat berdampak. GKI Karbela ini berasal dari keluarga-keluarga yang rindu untuk bersekutu di dalam Tuhan. Kita yakin bersama bahwa sampai sekarang kerinduan itu tetap menyala, kerinduan itu tetap hadir melalui persekutuan kita saat ini dan di tempat ini. Karena itu biarlah kita sebagai keluarga tetap mengandalkan Tuhan. Kita bersekutu bukan hanya karena rutinitas. Kita beribadah bukan hanya karena kita rutinitas setiap minggu, tetapi kita tetap memaknai bahwa di dalam persekutuan itu kita sebagai keluarga yang sudah diselamatkan mau menyatakan dan juga mau hidup setia mengikut Tuhan. Persekutuan di dalam Tuhan menjadi nyata ketika kita dapat melayani seorang dengan yang lain. Pelayanan demi pelayanan yang kita lakukan di dalam bulan keluarga ini kiranya terus dapat dilakukan, tidak hanya ketika ada momen bulan keluarga, tetapi dalam minggu-minggu selanjutnya. Ini menjadi wujud bagaimana kita sebagai persekutuan dapat berdampak bagi sesama kita. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan menuntun langkah kehidupan keluarga kita, sehingga kita dapat menyatakan dan memuliakan nama Tuhan melalui karya yang kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat hening bagi kita. Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Bapa Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam rangka bulan keluarga, di dalam doa syafaat nanti akan dibacakan oleh keluarga, dan setelah doa syafaat itu saya yang akan mengakhirinya. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas cinta kasih-Mu yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Saat ini kami berdoa untuk pelayanan Gereja GKI Karbela. Kiranya kasih Tuhan Yesus senantiasa memberkati kesatuan hati para pelayan Tuhan yang telah memberi diri untuk melayani. Kami mendoakan untuk majelis jemaat, badan pelayanan, aktivis, dan komisi.
Kiranya kasih setia Tuhan menyertai para pelayan Tuhan dan memampukan pelayan Tuhan dalam berkarya, baik di tengah-tengah umat maupun di tengah masyarakat yang membutuhkan. Kami berdoa untuk bulan keluarga yang kami rayakan. Kiranya dalam bulan keluarga ini, setiap keluarga memiliki kesatuan hati untuk berkarya dan senantiasa menjadi keluarga yang saling mengasihi. Dengarkanlah doa permohonan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang penuh kasih, saat ini kami juga berdoa bagi pergumulan yang dihadapi oleh umat Tuhan di tempat ini. Kami berdoa untuk pergumulan kesehatan dan dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Lim Chuanyo, Ibu Kristina, Ibu Omeli, Ibu Sumiati, Ibu Tambunan, Bapak Yucong, Bapak Halim, dan Bapak Rudi. Kiranya melalui jamahan-Mu yang kudus, Tuhan mengangkat sakit penyakit, memulihkan keadaan anak-anak-Mu. Kami berdoa juga untuk pekerjaan, pendidikan, dan relasi di tengah keluarga. Kiranya Tuhan Yesus memberikan hikmat dan pengertian, sehingga di balik pergumulan yang dihadapi, anak-anak Tuhan tetap melihat pernyataan kasih cinta Tuhan yang memampukan anak-anak Tuhan untuk menghadapi pergumulan bersama Tuhan. Dengarkanlah berdoa permohonan kami ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk umat Tuhan yang berulang tahun, untuk Saudari Dewi Oktaviani, Devi Oktaviana, Ibu Sunar Sihidayat, Ibu Yasinta Serli, dan Oktavianus. Kiranya kasih setia Tuhan senantiasa memberkati umat Tuhan yang berulang tahun, dan dalam kesetiaan Tuhan, anak-anak-Mu rindu menyatakan kesetiaan melalui persekutuan, pelayanan, dan hidupnya menjadi saksi bagi keluarga dan banyak orang. Dengarkanlah doa permohonan kami ya Tuhan. Bapa yang penuh kasih, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai. Kiranya menjelang tahun politik, tahun yang akan datang, Tuhan Yesus memberikan kedamaian di negara Indonesia. Kiranya hikmat dan kearifan dari Tuhan menuntun pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan yang telah Tuhan Yesus percayakan. Kami berdoa untuk perdamaian bangsa di seluruh dunia. Kiranya damai sejahtera beserta di tengah peperangan konflik yang terjadi. Kami rindukan perdamaian di tengah peperangan, dan kiranya pemulihan dan kasih setia-Mu senantiasa beserta anak-anak Tuhan yang menderita akibat peperangan yang terjadi. Dengarkanlah doa permohonan kami ya Tuhan. Bapa yang penuh kasih, inilah doa kami. Kami yakin dan percaya Engkau mendengarkan setiap doa permohonan kami. Dan pada waktunya Tuhan yang akan menjawab setiap doa serta permohonan kami. Karena kami hanya menyerahkan doa-doa kami ini ke dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berikan persembahan. Sebelumnya akan saya bacakan ayat penghantar persembahan kita yang diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan juga dapat dilakukan melalui nomor rekening GKI Karbela atas nama GKI Jalan Anggrek Raya nomor 4A, nomor akun 230301042 di BCA Cabang Kalimalang. Mari kita menyanyikan NKB 100 ayat 1, 2, dan 3 untuk mengiringi persembahan kita. Lindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang jauh
janjinya teguh menyertai langkahku. Roh Kudus terus memenuhi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasanya. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasanya. Oh anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasih-Nya. Bejanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, ya amin janji-Nya. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur padamu karena begitu besar berkat-Mu bagi kehidupan kami, terlebih lagi anugerah keselamatan yang Engkau karuniakan kepada kami. Dan mohon Bapa kuduskan hati dan pikiran dan tangan-tangan kami yang mempersembahkan persembahan ini. Dan kami mohon Bapa biarlah persembahan ini dikelola dengan baik untuk memuliakan nama-Mu di gereja kami ini. Dan mohon Tuhan kuduskan juga tangan-tangan yang mengelolanya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami panjatkan doa syukur kami. Amin. Mari kita nyanyikan lagu pengutusan dari PKJ 288. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin, tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Betapa mesranya ayah dan ibu contohnya. Semua anak-anak ikut teladan tindaknya. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin.